أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azani wa a'azakumullah. Kita akan melanjutkan kajian berkenaan dengan akidah, keyakinan-keyakinan yang harus kita imani sebagai kaum muslimin. Karena keyakinan ini bersumber dari Al-Quran dan bersumber dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pasti benarnya. Sedangkan keyakinan khurafat wajib kita menjauhi. Di antara hal yang wajib kita imani, Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ditulis di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, menunjukkan pentingnya kita memahami bab ini. Karena ada orang mengatakan Isra'nya beliau itu hanya dengan mimpi, naudzubillah min dzalik, atau hanya dengan rohnya saja. Ini pendapat-pendapat yang menyimpang. Yang benar adalah beliau di Isra' Mi'rajkan oleh Allah Ta'ala dengan jasadnya dan ruhnya. Dan faedah yang kita ambil banyak sekali, menunjukkan kebesaran kekuasaannya Allah Ta'ala. Dan juga yaitu ayat diturunkannya atau diwajibkannya sholat 5 waktu. Itu juga sebab karena Isra' Mi'rajnya beliau, menunjukkan pentingnya sholat ini. Tapi kita dilarang mengadakan perayaan Isra' Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tidak ada tuntunannya, sekalipun itu ramai di mana kesana kemari. Kita kembali kepada yaitu sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam, karena beliau tidak pernah memperingati hari kelahirannya dan juga tidak pernah memperingati Isra' Mi'rajnya, sekalipun kaum muslimin memperingatinya, karena pegangan kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, qala al-Imam Abu Ja'far at-Tahawi rahimahullah ta'ala, wal mi'raju haqqun. Mi'raj maknanya bahwasanya Allah Ta'ala mengangkatnya Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha itu benar, bukan bohong. Wa qad usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau dijalankan malam. Jadi beliau itu dijalankan oleh Allah Ta'ala malam hari, mulai dari Mekah sampai Baitul Maqdis, yang itu kalau perjalanan unta selama 30 hari 30 malam. Dan inilah orang kafir saat itu ingkar. Mereka menggunakan otaknya, mana mungkin berangkat dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis selama 30 hari ditempuh hanya semalam. Jadi mereka menggunakan akalnya, tidak meyakini karena itu adalah merupakan kebesaran kekuasaan Allah. Lalu makna al-Isra wa as-sairu lailan, Allah Ta'ala menjalankan beliau sallallahu alaihi wasallam malam hari. Subhanalladzi asra, maha suci Allah Ta'ala yang menjalankan malam hari bi abdihi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa fi lailatin wahidah. Maka Allah Ta'ala menjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam hari
dari mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya 1 malam, dan itu tidak ada kerepotan bagi Allah. Sebagaimana Allah telah menciptakan jutaan manusia, tidak ada repotnya. Tapi mengapa manusia tidak ingkar? Karena manusia menyaksikan bahwa manusia itu lahir, dan Allah menciptakan langit tidak ada tiangnya. Kenapa mereka tidak ingkar? Ya, was-samaa banainaha bi'aitin. Begitu pula yang lainnya, Allah Ta'ala menjalankan matahari dan bulan. Kenapa tidak diingkari? Karena mata melihat, padahal itu Allah yang menjalankannya. Nah, usriya bihi Jibrilu, asra bihi Jibrilu bi amrillahi ta'ala. Maka Allah Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menemani beliau menuju ke Baitul Maqdis malam hari, ditempuh hanya 1 malam. Dan Allah berfirman, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Surat Al-Isra ayat nomor 1. Dan kita wajib bagaimana ayat ini? Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Abdi itu hamba, hamba itu namakan, mana hamba itu punya roh, punya jasad. Makanya orang mati dia dikatakan lagi hamba, dia mayit. Pada kapan? Lailan, yaitu malam hari, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, sampai menuju ke Masjidil Aqsa. Itu namanya Isra. Sedangkan Mi'raj minal Baitul Maqdis ila Sidratil Muntaha. Mi'raj itu maknanya dinaikkan. Selanjutnya disebutkan di sini, wa hadza min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk mukjizatnya beliau, yang mana para anbiya tidak mendapatkan mukjizat seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang harus kita syukuri. Li'anna hadhil masafah. Kenapa dikatakan mukjizat beliau? Karena jaraknya ini kanat taqta'u fi syahrin wa au aksar. Karena kalau ditempuh perjalanan biasa itu 1 bulan lebih. 1 bulan, namanya 1 bulan itu hari dan siang malamnya. Ya, tapi kalau sekarang sudah ada kendaraan pesawat dari yaitu Jeddah menuju ke Baitul Maqdis hanya 1 jam, nggak sampai, bahkan 1 jam lebih kalau pesawat itu yaitu agak lambat. Tetapi waktu itu tidak ada pesawat, sehingga orang kafir musyrik mengingkarinya, karena yang ada pada saat itu hanya perjalanan unta. Wa qata'aha Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lailatin wahidah, dan beliau menempuhnya hanya 1 malam. Ini kalau bukan mukjizat dari Allah tidak mungkin, karena pada saat itu tidak ada kendaraan-kendaraan cepat semisal pada zaman sekarang. Jadi beliau menempuhnya dengan malaikat Jibril hanya 1 malam. Ini mukjizat. Artinya mukjizat itu adalah sesuatu yang Allah berikan kepada nabinya yang tidak diberikan kepada hambanya yang lain. Itu namanya mukjizat. Wa ammal mi'raj, adapun makna mi'raj, jadi Isra dijalankan malam hari, 1 malam dari dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis, Palestina. Adapun mi'raj hiya alatus su'ud, alat untuk menaikkan. Mi'raj ikut wazan fi'lah, miftah kunci, alat untuk membuka. Wa araja bihi mana sa'ada, beliau naik ke atas sampai ke langit 7, bahkan ke atas malam itu pula. Nah, ya, ini kalau bukan dari kehendak Allah Ta'ala tidak mungkin. Kita mau ke langit yang pertama saja tidak bisa, dengan pesawat apapun tidak bisa. Tapi Allah Ta'ala menghendaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuju ke Sidratil Muntaha, ditemani oleh malaikat Jibril dengan kekuasaan Allah. Maka Allah berfirman, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Nah, surat Al-Ma'arij, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sana. Maka Allah Ta'ala mengangkat Nabi Muhammad SAW yaitu ke Sidratul Muntaha. Kalau dibandingkan 1 hari saat itu 50.000 tahun, 50 alfi sana, disebutkan di dalam surat Ma'arij.
yakni maknanya beliau tas'udu, naik ke atas. Wal mi'raj alatus su'ud, sedangkan mi'raj alat untuk menaikkan ke atas. Yang ini kita fahami, tapi kita tidak tahu alat itu berupa apa, karena kita hanya dikabari dan kita wajib mengimani. Sebagaimana kita yakin adanya malaikat, tapi tidak pernah kita melihat malaikat, padahal sayapnya banyak, dan malaikat itu memikul ars. 8 malaikat menunjukkan kuatnya malaikat itu sendiri. Namun kita imani karena Allah Ta'ala bicara seperti itu. Kita imani karena Rasulullah SAW menjelaskannya. Dan ini faedahnya kita mengimani ayat Quran. Ini bukan hanya sekedar cerita, tetapi benar yang Allah Ta'ala kabarkan kepada kita. Wa kilahuma sabitun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dijalankan malam hari selama 1 malam, dinaikkan pula menuju ke Sidratul Muntaha 1 malam. Ini dua-duanya benar, tidak ada satupun ulama yang berselisih, kecuali orang yang sifatnya tidak beriman kepada Allah. Fal Isra minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Namanya Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa malam hari. Wa ammal mi'raj wa faminal ardi ila sama, diangkatnya beliau dari bumi ke langit. Dan tidak ada manusia sampai sekarang ini atau sampai hari kiamat bisa menempuh langit ke pertama, apalagi ke Sidratul Muntaha. Walaupun mereka memiliki kecandian planet, memiliki satelit yang lainnya, tidak bisa menembus langit. Karena kekhususan untuk nabinya. Jadi menunjukkan kekuatan Allah. Allah Ta'ala memberi kekuatan masing-masing hambanya. Di antaranya Allah Ta'ala memberi kekuatan Rasulullah SAW ditemani malaikat Jibril ke Sidratul Muntaha dan bertemu pula dengan para anbiya. Wa kullu hadza khasala fi lailatin wahidah. Dari berangkatnya dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis, dari Maqdis ke Sidratul Muntaha hanya 1 malam, 12 jam. Usriya bihi ila Baitul Maqdis, dijalankan beliau ini menuju ke Baitul Maqdis malam hari. Wa shalla fihi bil anbiya, dan beliau sholat dengan para nabi. Jadi beliau yang menjadi imam. Nah ini kita fahami, jangan mengatakan loh kan para nabi sudah meninggal dunia. Nah ya, tapi ini penjelasan yang harus kita fahami, bahwasanya beliau menjumpai para anbiya, menjumpai Nabi Musa alaihissalam yang lainnya. Ini wajib kita imani, dan tidak boleh kita mengatakan 5 kenapa, wabima apa sebabnya, tidak boleh, karena urusan gaib yang harus kita imani. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kitab Al-Quran itu petunjuk Allah Ta'ala untuk orang yang beriman dan juga orang-orang bertakwa yang mengimani perkara gaib. Summa urija bihi ila samai, kemudian beliau diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit. Wa jawaza sab'at tabaqi, dan sampai melampaui 7 langit. Namanya mukjizat. Ya, beliau itu kalau kekuatan seperti kita tidak mungkin pergi ke sana. Tapi Allah Ta'ala memberi kekuatan khusus kepada beliau yang Allah Ta'ala tidak memberi kekuatan kepada manusia secara umum. Namanya mukjizat. Wa arahu Allah Ta'ala min ayatihi ma arahu min ayatil kubra, dan Allah Ta'ala memperlihatkan Rasulullah SAW kebesaran langit 7 itu. Ini yang wajib kita imani. Summa nazala ilal ardi, kemudian Allah menurunkan dia ke bumi dalam waktu semalam. Bayangkan berapa kecepatannya 1 jamnya itu, padahal jarak antara bumi dan langit cukup jauh, dan antara langit dengan langit seperti jarak antara bumi dengan langit. Tentunya lama sekali, tapi bagi Allah Ta'ala tidak ada kesulitan. Summa ja'a bihi Jibrilu ilal makan alladhi usriya bihi fi lailatin wahidah, kemudian malaikat Jibril mendatangkan beliau, mengantarkan malam itu pula sampai menuju ke kota Mekah.
Perjalanan hanya 12 jam kalau jam kita. Padahal kalau di Saudi itu malamnya lebih pendek apa lebih panjang? Lebih pendek, siangnya panjang. Ya, siangnya panjang. Walaupun demikian Allah Ta'ala Maha Kuasa. Sebagaimana Allah Ta'ala tidak kesulitan menjadikan kita semuanya ini beda wajah, beda juga pemikiran yang lainnya. Bagaimana orang ingkar dengan Isra Mi'raj? Kenapa mereka tidak mengingkari manusia beda wajahnya? Karena mereka melihat dengan mata. Tapi mereka mengingkari karena itu perkara gaib. Makanya kita diperintahkan orang ahli takwa mengimani perkara gaib. Fal Isra'u madhkurun fi suratil Isra, disebutkan dalam surat Isra. Wal Mi'raj, adapun Mi'rajnya dinaikkan ke langit, madhkurun fi suratin Najm. Nah, ya, disebutkan di dalam surat An-Najm. Wan najmi idza hawa. Maka Allah berfirman di dalam surat An-Najm mulai ayat yang pertama sampai ayat nomor 6 atau 7. Wan najmi, demi bintang. Najm itu bintang. Betul, Allah Ta'ala menjadikan bintang tidak jatuh, matahari tidak jatuh, bulan tidak jatuh, pada itu di atas. Langit pun tidak ambruk kecuali di hari kiamat. Idza hawa, tatkala dia terbenam. Nah, ya, bintang satu saat terbenam, muncul pada malam-malam tertentu, ya. Bulan juga begitu, lain. Allah Ta'ala menjadikan bulan purnama muncul dari barat, nanti malam dari timur. Bentuknya juga beda, lain dengan matahari. Terbit dari timur, tenggelam ke barat, setiap harinya sama. Bulan lain dia, mengecil, membesar. Kalau sudah tanggal 15 nanti bulat, kemudian mengecil lagi sampai seperti sabit, nanti keluar dari barat lagi. Kalau itu tidak ada yang membuat mustahil, dan tidak ada manusia yang bisa merubah peredaran matahari dari timur menuju ke selatan utara, tidak ada. Menunjukkan Allahu Ahad, hanya Allah Ta'ala yang satu yang mengurusi semua makhluknya. Lalu Allah mengatakan, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, tidaklah temanmu yaitu Nabi Muhammad SAW itu tersesat dan tidak pula keliru. Ini bantahan terhadap orang kafir Quraisy ketika menuduh bahwasanya bohong Rasulullah SAW diberangkatkan dari kota Mekah menuju ke Baitul Maqdis hanya satu malam, karena mereka melihat kenyataannya pergi dari Mekah ke yaitu Baitul Maqdis dengan perjalanan biasa 30 hari 30 malam. Tapi mereka tidak tahu kalau Allah Ta'ala berkuasa. Wa ma yantiqu anil hawa, dan beliau tidak bicara dengan hawa nafsu. Kalau beliau bicara menurut pikirannya mesti dibantah oleh orang berakal. Tapi karena beliau dasarnya wahyu, tidak ada satu pun yang bisa membantah beliau. Ini menunjukkan apa yang disampaikan oleh beliau adalah wahyu Allah. In huwa illa wahyu yuha, tetapi itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Inilah nikmatnya kita harus bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita mempunyai utusan Allah Ta'ala yang tidak pernah berubah syariatnya sampai kapan? Sampai hari kiamat. Allamahu syadidul quwa, yang mengajari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah syadidul quwa, yang memiliki kekuatan yang kuat, yaitu malaikat Jibril. Jadi beliau mendapatkan pelajaran dari malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu harus meguru, harus ada sanad, katanya. Ini gurunya siapa, ya. Kemudian siapa gurunya, itu gurunya siapa. Maka Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala lewat malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, para sahabat dari Rasulullah SAW. Selanjutnya pula, yakni Jibril dzu mirratin fastawa, maknanya malaikat Jibril itu memiliki akal yang kuat dan juga istiqomah, mustawa dan lurus. Wahwa, dan malaikat Jibril di mana? Bil ufuqi, di ufuk al-a'la, yang tempatnya tinggi sekali. Ini perjalanan Isra beliau, Mi'raj beliau. Tapi Isra'nya di dalam surat Al-Isra, Mi'rajnya kembali kepada surat An-Najm ayat nomor 1 sampai nomor
yaitu 7. Hadzal uruj, inilah maknanya dinaikkan ke atas beliau. Summa dana, kemudian mendekat. Para ahli tafsir mengatakan bisa juga mendekati Allah Ta'ala kepada nabinya atau malaikat Jibril. Summa dana fatadalla, kemudian Allah Ta'ala mendekat atau malaikat Jibril itu mendekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatadalla, dan juga lebih dekat lagi. Fakana qaba qausaini au adna, maka dekatnya seperti dua busur anak panah. Fa'auha ila abdihi ma auha, maka Allah Ta'ala menyampaikan wahyu kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, fal Isra wal Mi'raju haqqun, bahwa Isra dijalankan beliau malam hari menuju ke Baitul Maqdis itu benar, tidak bohong. Dan juga Mi'rajnya, diangkatnya beliau dari Baitul Maqdis menuju ke Sidratul Muntaha juga benar, bukan bohong. Faman angkaroha, siapa yang mengingkari Isra Mi'rajnya beliau sallallahu alaihi wasallam, wastab'atahuma, dan menganggap itu tidak mungkin atau mustahil, fahuwa kafirun billahi azza wa jalla, maka dia ini kufur kepada Allah. Karena Allah Ta'ala bicara benar. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wa man ta'awwala, barang siapa yang menafsirkan, yang memalingkan makna sebenarnya Isra-nya beliau, fahuwa dhalun, artinya beliau itu bukan jasadnya yang diisrakan oleh Allah Ta'ala, tapi ruhnya. Nah ini berarti memalingkan makna, karena makna subhanalladzi asra bi abdi, abdun itu hamba yang punya ruh dan punya jasad. Bukan Allah berfirman subhanalladzi asra bi ruhihi, tapi bi abdihi. Fulan itu abdun, ya. Maka Allah Ta'ala mengatakan an-nabi sallallahu alaihi wasallam abdun, tidaklah seorang abdun melainkan mesti punya roh, punya jasad. Dan ini bantahan mengatakan bahwasanya beliau itu hanya diisrakan di dalam rohnya saja, atau mimpi. Naudzubillah min dzalik. Wa man lam yunkirhuma illal musyrik wa lam yunkirhuma illal musyrikun, tidak ada yang mengingkari Isra Mi'rajnya beliau dengan jasad dan rohnya ini kecuali orang musyrik. Jadi siapa yang mengingkari Isra-nya beliau, Mi'rajnya beliau ke Sidratul Muntaha, itu adalah orang musyrik sekalipun dia mengaku muslim, karena menolak ayat Allah yang sudah jelas dari surat Al-Isra dan dari surat An-Najm nomor 1 sampai 8 tadi. Mengingkari ayat kufur. Allah Ta'ala berfirman, ma yujadilu fi ayatillahi illa alladzina kafaru, tidaklah yang membantah ayat Allah kecuali kafir. Sedangkan keterangan Isra Mi'raj langsung dari ayat Quran, dari surat Al-Isra, dari surat An-Najm. Maka orang mengingkari ayat Allah Ta'ala kafir, tidak diterima sholatnya, tidak diterima amal ibadah yang lain. Jangankan separuh ayat, satu ayat pun, nah, mengingkari satu ayat kufur, karena Allah Ta'ala menjelaskan semuanya benar di dalam ayatnya. Faman yaqulu usriya bi ruhihi duna jasatihi, siapa yang mengatakan bahwa beliau itu diisrakan, dijalankan malam hanya rohnya bukan jasadnya, au kana dzalika manaman, artinya tidur bukanlah bangun, la yaqdha, beliau itu diisrakan dalam keadaan tidur, fahadza dhalalun, ini tersesat. Bagaimana tidur bertemu dengan malaikat? Tidur bagaimana bisa sampai bisa bercerita lagi, dan juga menjelaskan apa yang ada di dalam langit, menjelaskan pula ada di Sidratul Muntaha. Fahadza dhalalun. Mengapa? Li'anna Allah qala ta'ala asra bi 'abdihi. Allah menjalankan malam itu hambanya, bukan rohnya atau jasadnya, tapi abdahu bi 'abdihi, menunjukkan yaitu di Isra Mi'rajkan dengan jasadnya dan juga dengan rohnya. Wal abdu ismun lirruhi wal badan.
Kalau dikatakan hamba itu mesti disebutkan ada roh, ada jasadnya. Kalau roh saja, oh jasadnya orang itu berarti sudah meninggal dunia. Tapi kalau seorang hamba itu berarti dia masih hidup, punya roh dia. La yuqalu lirruhi innaha abdun. Tidak ada di dalam Al-Quran kalau roh itu dikatakan hamba, tidak ada. Roh ya roh. Yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Maka orang-orang Yahudi menanya kamu wahai Nabi tentang roh. Roh, katakan roh itu urusan Allah. Berarti tidak ada manusia yang tahu roh. Nah, kalau itu seandainya roh itu mempunyai makna manusia, mesti beliau menjawab adalah manusia. Tapi roh adalah makhluk yang halus. Kapan roh itu kita ketahui? Ketika kita hidup. Ketika tidur roh itu melayang-layang dia, pergi. Ketika tidak kembali mati kita. Tapi kalau kembali kita hidup. Makanya kadang-kala kita mimpi melihat sesuatu tapi kenyataan tidak ada. Ketika kita bangun roh itu datang. Roh itu sudah menyatu dengan jasad kita. Wa kana al-isra'u fi khalatil yaqdha. Isra'nya beliau dijalankan malam dari mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu bangun, bukan mimpi, ya. Walam yakun manaman, dan bukan tidur. Ya annal manama laisa fi ibrah. Karena tidur itu tidak bisa kita terka. Orang tidur mimpi ketemu ternyata bangun tidak ada apa-apa. Ya. Tidur mimpi sedang pergi ternyata bangun dia di rumah. Kullun nasi yarawna ru'ya. Setiap manusia mimpi. Tapi beliau mimpinya mimpi ada mukjizat. Beliau tidak sama dengan mimpi kita. Ya, ada kalanya wahyu turun dengan cara mimpi. Wa yarawna ajaiba, dan mereka melihat keajaiban-keajaiban. Itu orang mimpi. Melihat sesuatu yang aneh ketika bangun tidak ada. Tetapi Isra Mi'raj ada. Walaysat khasatan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun mimpi bukan hanya khusus beliau, semuanya manusia mimpi. Namun Isra Mi'raj khusus untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa urija bi sakhsihi fil yaqdati ila sama, dan Allah taala mengangkat beliau ini menuju ke langit, jasad dan juga ruhnya. Ini bantahan terhadap orang mengatakan bahwasanya Allah taala mengisra mi'rajkan itu hanya dengan ruh. Summa ila khaisusa Allah taala fil ula. Kemudian menurut apa yang Allah taala kehendaki, di mana Allah taala yaitu menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di atas. Wa akramahullahu bima yasha'u, dan Allah taala memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang Allah kehendaki, yang ini tidak ada para anbiya sebelumnya. Dan ini menunjukkan mulianya, karamahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kaum muslimin, kita mengikuti beliau ini bukan hanya membaca sholawat, tetapi kita harus memahami ilmunya, mempelajari ilmunya, kemudian meniru jejaknya, kemudian kita mendakwakan yang didakwakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat seperti yang beliau mengerjakan salat, kita siam seperti beliau siam. Ini adalah ittiba kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa auha ilahi ma auha, dan Allah taala memberi wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma kadzabal fuatu ma ra'a, sebagaimana Allah berfirman, tidaklah dusta yang punya hati, itu maknanya beliau. Apa yang beliau lihat ketika di langit dan ketika di Sidratul Muntaha, yang berbicara tidaklah dusta adalah Allah, menunjukkan Allah taala bicara yang hak, dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hak pula. Auhallahu ilaihi bidzalikal makan mau auha, maka Allah taala mewahyukan di tempat Sidratul Muntaha itu wahyu. Wa kallama Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah mengajak bicara. Walam yarallaha, tapi Rasulullah SAW tidak bisa melihat Allah di permukaan dunia. Ketika hidupnya tidak bisa melihat. Ya, sebagaimana mengatakan
lan fa kaifa arani, bagaimana saya bisa melihat Allah Ta'ala. Nah, sedangkan Allah Ta'ala menabirinya dengan cahaya. Ini menunjukkan manusia tidak punya kemampuan untuk melihat Allah Ta'ala di permukaan bumi. Siapa yang mengaku melihat Allah, dusta dia. Ya. Adapun ma kadzabal fuadu ma ra'a, itu bukan berarti melihat Allah Ta'ala di permukaan dunia, tetapi nanti melihatnya di akhirat, sebagaimana keterangan yang lalu. Di anna Allah Ta'ala la yura fid dunya, karena Allah Ta'ala tidak bisa dilihat di dunia dengan alat apapun. Bahkan juga Allah mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, lan tarani, kamu tidak bisa melihat saya di dunia. Tetapi di akhirat nanti Allah Ta'ala memberi kemampuan kepada hamba yang beriman. Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Ya. Besok wajah-wajah orang beriman akan melihat Allah Ta'ala dan benar-benar berseri-seri melihat Allah. Wujuh yawma nadhira mana berseri-seri. Ila rabbiha nadhira, benar-benar akan melihat Allah. Itu bantahan terhadap kelompok Mu'tazilah yang mengatakan Allah tidak bisa dilihat di dunia maupun di akhirat. Betul, tidak bisa dilihat di dunia, tetapi di akhirat Allah Ta'ala memberitahu. Dan juga ada hadis, innakum satarawna rabbakum kama tarawna samsah, kamu akan melihat Allah Ta'ala besok pada hari kiamat semisal kamu melihat matahari di atas. Nah, selanjutnya sallallahu alaihi wasallam fil akhirati wal ula, maka beliau sholat. Ya, fasallallahu, maka Allah Ta'ala yaitu memujinya. Jadi sallallahu itu maknanya bukan Allah Ta'ala mendoakan Nabi, bukan, memujinya. Allah memujinya di akhirat dan juga di dunia, sebagaimana Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, sesungguhnya Allah Ta'ala yusalli, makna sholat maknanya memuji. Innallaha malaikat, ada bermalaikat mendoakan. Malaikat mendoakan karena Allah memujinya. Maka karena itu kita diperintahkan orang mukmin hendaknya berselawat kepada beliau ketika disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dimaksudkan atau dijelaskan di dalam surat Al-Ahzab ayat nomor 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusalluna, berselawat kepada Nabi. Saya ulang lagi, berselawatnya Allah kepada Nabi, memujinya. Berselawatnya malaikat kepada Nabi, mendoakannya. Bagaimana kita tidak doakan? Karena beliau Allah Ta'ala mengutusnya, yaitu akan menjadi rahmatan lil alamin. Nah, ketika Allah Ta'ala memuji nabinya dan ketika malaikat mendoakan pula nabinya, padahal malaikat adalah orang tidak berdosa, maka kita sebagai kaum muslimin, ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Kan ya ayyuhan nas bisa juga kafir, bukan ya ayyuhalladzina kafir, tapi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, wahai orang beriman, doakanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasallimu, dan doakan selamat, wasallimu taslima. Karena itu para sahabat ketika menyebut qala Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah ini disyariatkan kita bersolawat, tapi bukan kita mengadakan solawat berjamaah di rumah, tidak ada dalil. Kalau ada, mestinya beliau yang bicara dulu, bersolawatlah kamu dengan berjamaah, tidak. Namun ketika menyebut nama beliau, kita dianjurkan bersolawat. Berarti bersolawat kita itu banyak, terutama kalau kita membaca hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah perintah bersolawat, namun caranya bukan dari kita, caranya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebut solawatlah, walaupun kita sendirian. Nah, walamma asbahan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Makkah,
tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Mekah, wa akhbarul musyrikin bi hadhil khatisah, dan mengkhabarkan beliau kepada orang musyrik tentang peristiwa Isra Mi'raj ini, istadda kufruhum, tambah nemen kafirnya orang kafir, ya, bahkan juga dikatakan gila. Wa takdzibuhum bi hadhil munasabah, bahkan diajak didustakan. Inilah jahatnya orang kufar. Mestinya kan menanya, ya. Maka ketika orang kafir dia yaitu melihat bulan pecah menjadi dua, disaksikannya, ya, idza samaa'un syaqqat, ya, ketika langit pecah, ya, ketika juga al-qamar yaitu terbelah menjadi dua, orang kafir di tempat yang lain itu menyaksikannya, tapi walaupun demikian tidak beriman. Karena apa? Mereka mendahulukan hawa nafsunya. Nah, orang mukmin wajib mengimani walaupun mata tidak melihatnya, karena semua yang Allah Ta'ala sampaikan dalam Al-Quran adalah benar. Min ajli ayyasuhu ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pekerjaannya orang kafir, ya. Jadi kalau kita lihat orang kafir membuat karikatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengejeknya Al-Quran yang lain, itu bukan hanya orang kafir sekarang, sejak dulu pekerjaan mereka begitu. Bagaimana kita berkawan dengan orang kafir? Wa yaquluna, la, ini alasan mereka, nahnu namsi ila Palestin muddata syahrin fa aksar, kita itu loh dari Mekah ke Palestina itu perjalanan 1 bulan lebih. Lah kok ini mengaku hanya semalam? Nah, jawabnya gampang, kamu berjalan kaki. Tetapi Rasulullah SAW menjalankan adalah malaikat Jibril atas perintah Allah. Nah, selesai urusannya. Tapi mereka tidak mau diatur seperti itu. Karena apa? Kufurnya mereka dengan Allah. Fartatta ba'du dhi'afil iman, maka banyak orang yang murtad, orang-orang yang imannya lemah. Nah, ini perlunya kita meningkatkan iman, dan perlunya kita mempelajari hal ini. Jika ada orang mengatakan beliau di Isra Mi'rajkan hanya rohnya, salah. Kita bantah dengan surat Al-Isra ayat nomor 1 dan seterusnya. Kita bantah dengan surat An-Najm 1 sampai 6. Jika dia mengatakan bahwasanya tidak benar Allah Ta'ala mengisra mi'rajkan menuju ke Sidratul Muntaha semalam, kita bantah dengan ayat ini. Wa amma ahlul iman as-sahih, adapun orang yang kuat imannya, yaqulu, maka akan fasabbatu wa saddaqu, menjadi kuat dia, ya, menjadi kuat imannya, karena apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala benar. Walihada lamma qalu li Abi Bakar radhiyallahu anhu, ketika mereka orang kafir berkata kepada Abu Bakar, ama tara sahibuka kaifa yaqulu, katanya orang kafir kepada Abu Bakar yang sudah masuk Islam, belumkah kamu perhatikan temanmu itu loh, maknanya temanmu itu Nabi Muhammad SAW, apa yang ia katakan? Qala madza yaqul, menanya Abu Bakar, apa yang kamu maksudnya? Qalu innahu yaqulu innahu dzaba ila Baitul Maqdis, katanya orang kafir Quraisy begini, Abu Bakar, temanmu itu loh pergi ke Baitul Maqdis katanya hanya semalam. Qala Abu Bakar, gimana? Fa in kana qala huwa kama qala li'annahu la yantiqu anil hawa, benar apa yang disampaikan oleh beliau, karena beliau tidak bicara dengan hawa nafsu. Subhanallah. Bayangkan, kamu tidak bisa bicara masalah malaikat, tidak bicara tentang masalah Sidratul Muntaha, yang bicara adalah Rasulullah SAW. Itu menunjukkan benarnya beliau manusia seperti kita. Seandainya kedudukan beliau itu seperti kamu, maka tidak mungkin beliau akan bisa ke langit, ke Sidratul Muntaha. Tapi karena Allah Ta'ala memberi wahyu, memberi mukjizat, maka kalahlah para orang kufar itu atas bantahan yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Baik, itu ya kawan yang dapat disampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silahkan.
Karena tidak ada pertanyaan, barangkali sudah cukup apa yang kita bisa fahami bersama, dan semoga dengan kita selalu bersungguh-sungguh menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita ilmu ini dan diampuni dosa kita dan mendapatkan pahala dan juga imbalan di surganya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.